Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Eni Marita, peserta pendidik profesi guru dalam jabatan tahun 2025. Program studi PGSD Universitas Syakala Aceh. NIM 2406505012107113. Melaksanakan video praktik pembelajaran IPAS di kelas 5. SDN 13 Lubai Ulu, Kecamatan Lubai Ulu, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Dengan materi magnet sebagai bagian tugas dari uji kompetisi individu UKIN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan anak duta pimpin doanya. Semua siap berdoa, mulai. Nasional dipimpin oleh Ana Yunisa. Silakan Yunisa di depan. Marilah teman-teman kita berdiri sejenak. Jiwa raga kami dulu anak-anak duduk dengan rapi dan semangat untuk belajar. Semua siap untuk belajar? Siap. Kita harus semangat. Kita mengadakan SBG yaitu tepuk semangat dipimpin oleh duta. Tepuk semangat. Semuanya semangat. Coba sekali lagi tepuk semangat.
Ya, kadang kala Magnesia itu adalah nama sebuah daerah di Yunani. Dahulu di tempat itulah orang pertama kali menemukan batu yang mampu menarik besi, yang saat ini kita kenal dengan nama magnet. Batu itu tergolong magnet alam. Nah, sekarang manusia makin menguasai teknologi sehingga kita mampu membuat magnet buatan. Wow, magnet kan benda yang mampu menarik benda-benda tertentu sehingga benda-benda tersebut akan menempel dan sulit dilepas, bukan? Betul sekali kan? Nah, sekarang kita akan belajar sama-sama ya apa aja sih sifat-sifat magnet. Yang pertama nih, magnet memiliki daya tarik yang mampu menarik benda-benda tertentu. Benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah benda yang terbuat dari bahan logam tertentu seperti besi, nikel, dan kobalt. Benda yang dapat ditarik oleh magnet dinamakan benda magnetis. Nah, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet karena tidak mengandung salah satu dari bahan logam besi, nikel, atau kobalt disebut dengan benda non magnetis. Lalu, bagaimana jika antara magnet dan benda magnetis diberi penghalang? Apakah magnet tetap mampu menariknya? Seberapa tebal penghalang yang harus dibuat supaya magnet tak mampu menarik benda magnetis lagi? Gaya magnetis mampu menembus penghalang berupa benda non magnetis yang tidak terlalu tebal. Kekuatan gaya tarik magnet dipengaruhi oleh ketebalan penghalang antara magnet dan benda magnetis yang mini. Makin dekat jarak benda ke magnet, makin kuat gaya tarik magnet tersebut. Kalau pada magnet datang, ini bisa lihat gaya terkuatnya berada di kedua kutub yang berada di kedua ujung magnet. Satu kutub yang menunjukkan ke arah utara. Kutub itu dinamakan kutub utara dari magnet. Biasanya diberi warna merah atau huruf N yang artinya north. Kutub satunya lagi yang menuju ke arah selatan disebut kutub selatan dari magnet. Biasanya diberi warna biru atau huruf S yang artinya south. Sifat inilah yang menjadikan prinsip dasar dari kompas. Kompas adalah alat yang berfungsi untuk menunjukkan arah. Benar nih, pada kompas terdapat jarum utama sebagai penunjuk magnetis yang menyesuaikan posisinya dengan medan magnet bumi. Dengan menggunakan patokan jarum kompas, kamu dapat menentukan arah mata angin loh. Ada lagi nih sifat magnet yang menarik. Jika kamu mendekatkan kedua kutub magnet yang berbeda, maka magnet akan saling tarik menarik loh. Jika kamu mendekatkan dua kutub magnet yang sama, keduanya akan saling menolak. Magnet punya banyak kegunaan loh ini. Pemanfaatan magnet dapat kamu lihat dari berbagai macam alat yang dapat kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita loh. Misalnya dinamo, lemari es kita, pengunci kotak pensil, atau kaca buku, dan juga kompas. Nah, info tambahan nih buat kamu ini, magnet terdiri dari magnet alam dan magnet buatan loh. Magnet buatan adalah magnet yang dibuat orang dari besi atau baja dan digunakan untuk berbagai kebutuhan. Untuk magnet buatan bermacam-macam loh ini. Ada yang berbentuk batang, jarum, tali atau silinder, lalu berbentuk dan yang berbentuk badak atau kapal kuda. Logam yang baik digunakan untuk membuat magnet adalah besi dan baja. Karena besi dan baja merupakan benda yang ditarik oleh magnet atau ferromagnetik. Besi lebih mudah dibuat magnet dibandingkan baja. Tapi sayang, pemakaian besi lebih cepat hilang. Oh, jadi magnet bisa dibuat ya? Gimana tuh caranya, Mak? Ada bermacam-macam caranya ini. Yang pertama, cara induksi. Pada prinsipnya benda magnetis yang menempel pada magnet dapat menjadi bersifat seperti magnet. Apabila kita mendekatkan logam besi atau baja dengan magnet dalam waktu beberapa lama, maka besi atau baja itu akan menjadi magnet. Namun sayang, sifat ini hanya berlangsung sementara saja. Yang kedua ini dengan cara menggosok. Magnet dapat dibuat dengan cara menggosok-gosokkan untuk sebuah magnet pada besi atau baja secara searah loh. Semakin banyak usaha yang dilakukan, semakin kuat sifat pemakaian besi atau baja tersebut. Akan tetapi, maka nih seperti yang saya induksi, sifat pemakaian dari cara menggosok ini juga berlangsung sementara. Dan yang ketiga ini dengan cara mengalirkan arus listrik. Magnet dapat
yang terbuat dari aluminium atau tembaga. Nah, selesai kita menyaksikan tayangan video ya. Di video tadi menerangkan asal mulanya apa? Magnet. Pertama ditemukan magnet di mana? Di Malaysia. Makanya diberi nama magnet Malaysia. Sekarang di sini kita di dalam video tadi menerangkan sifat-sifat magnet. Terus magnet
Pegang dulu, nanti Bu kasih arahan untuk mengerjakan kelompok. Untuk pengisian data. Nah, perhatikan di sini dulu anak-anak. Pertama kamu tulis dulu kelompoknya. Tulis kelompok, terus nama anggota. Kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Nama anggota adalah nama temanmu. Tulislah sekarang. Setelah itu kamu kerjakan dan jawablah soal. Di belakangnya ada 2 lembaran. Silakan bekerja. Nanti hasil dari kelompok kamu akan dipresentasikan ke depan. Soalnya langsung diberikan begini. Cari catatan, buka ada yang nulis. Sama kalau bentuknya di ini jadi apa yang terjadi. Nah, dapat dirasakan, tidak dapat dilihat. Nah, bisa ditempelkan. Kalau tulis nama apa? Dapat dirasakan, tidak dapat dilihat. Sesuaikan dengan soal. Semua pertanyaan? Sudah? Belum selesai? Untuk menyemangati bekerja. Ya. Semangat. Konsentrasi. Belajar. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Yes. Nah, silakan fokus kerjakan kelompok 1. Silakan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Yunisa. Di sebelah kanan saya ada di sebelah kiri saya ada di sebelah kiri Asri Putra. Kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Sebutkan 3 benda yang dapat ditarik oleh magnet. 1 garpu, 2 paku, 3 pisau. Apa yang terjadi jika 2 kutub magnet yang sama didekatkan? Akan terjadi tolak menolak. Sebutkan Perhatikan, 2 kalau cara tidak sama jawabannya boleh menjanggal nanti ya. Dijelaskan. 1 digosokkan, 2 ditempelkan. Mengapa paku besi bisa menjadi magnet sementara jika digosokkan dengan magnet bata? Karena paku memiliki medan magnet. Apa fungsi magnet dalam kehidupan sehari-hari? Berikan 2 contoh untuk memudahkan pekerjaan. Contohnya, 1. Magnet jarum untuk menunjukkan arah. 2. Magnet U untuk memancarkan lampu sepeda. Teka-teki sila. 1. Arah gaya magnet selalu menuju selatan. 2. Jika didekatkan kutub magnet yang berbeda akan saling menarik. 3. Bahan benda yang dapat ditarik oleh magnet. Misal, 4. Magnet memiliki kemampuan untuk menarik benda. Jika didekatkan kutub magnet yang sama akan saling menolak. 6. Daerah di sekitar magnet. Medan magnet. Benda yang dapat menarik benda di sekitarnya magnet. 7. Penggunaan magnet untuk
menunjukkan arah mata angin. Kompas. 8 bentuk magnet yang menyerupai bentuk donat, cincin. 9 kutub magnet yang dilambangkan dengan huruf E, utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Saya Sandrio Bayu Anggara Saputra. Di sebelah kanan saya ada, di sebelah kiri saya ada, dan di sebelah Rena ada. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 3. Saya Alvin, yang di sebelah kanan saya ada, dan di sebelah kiri saya ada, dan di sebelah Yuda ada. Ada yang mau bertanya lagi? Tadi Ibu yang nanya